Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fisabilillah semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali bersama channel Pengamat Debat Apologet ya. Channel ini sengaja saya bangun untuk menghadirkan diskusi-diskusi lintas iman atau diskusi lintas agama yang mengedepankan sopan santun, adab dan akhlak ya. Jadi diskusinya ini sangat luar biasa santun dan bijak ya. Saya akan menghadirkan sebuah diskusi ya yang dimana di sini ada praktisi dari Islam menghadapi praktisi dari kekristenan ya. Ini seru banget untuk disimak teman-teman ya. Jangan sampai lewatkan karena sejauh mana kita mendalami keyakinan kita terhadap agama kita masing-masing ya, dan sejauh mana kita mencari ilmu, mencari kebenaran di dalam agama kita masing-masing gitu ya. Oke, untuk keseruannya kita langsung lanjut ke perdiskusiannya. Tapi jangan lupa bantu di like, comment, subscribe dan di share ya, biar channel Pengamat Debat Apologet ini semakin berkembang ke depannya ya. Selamat menyaksikan perdiskusiannya. Kita buka dulu videonya guys. Anaknya tidaklah anak dihukum karena bapaknya. Tapi ibu mengatakan dalam agama saya dosa diwariskan. Sementara dalam kitab ibu tidak pernah dijelaskan. Saya tantang ibu untuk tunjukkan dosa waris ditulis di mana dalam kitab kalian. Dari Kejadian, Maleakhi sampai Wahyu itu tidak ada kata-kata dosa waris, tidak ada. Itu omongan kalian. Nah itu perbedaannya saya dengar ya, kalau saya ikut-ikuti apologet ini ya. Kadang-kadang gini. Kalau Islam ayatnya satu ayat disuruh bersayap, Kristen juga demikian. Jadi kalau kita minta mutlak ya, mutlak seperti selalu Muslim minta, di mana ayat bilang Yesus aku Tuhan sembahlah aku, itu mutlak. Ya seolah-olah kita udah mengajari Tuhan ya, nggak kayak gitu namanya percaya. Enggak Bu, ini kok saya nggak ngerti cara berpikir Ibu. Kok kalau kita minta ayat eksplisit kita ngajarin Tuhan, maksud Ibu Tuhan itu nggak ngajarin kita secara mutlak? Itu bedanya. Saya bingung. Bedanya. Berarti di Kristen itu Tuhannya nggak ngajarin secara mutlak gitu. Tuhannya bias gitu ngajarin. Bukan, bacalah aku, kenali aku lewat firmanku. Nah kan dari Gitu, tadi kan saya mengajak Ibu. Dari tadi saya ngajak Ibu, bentar. Yang saya tekankan dari tadi adalah Ibu perkenalkan saja Tuhan Ibu seperti ucapan dia. Lalu Ibu bilang, dia nabi, dia rasul, dia juga Allah. Yang saya tanya di mana? Itu kan awal debat kita tadi. Mana Yesus pernah berkata dia Allah? Ibu justru tidak membawa perkataan Yesus bahwa dia Allah. Kalau ayat mutlak dalam kitab kami itu jelas Bu. Kul huwallahu ahad, itu mutlak. Bahkan ayat mutlak dalam kitab kalian, Shema Israel Adonai Elohenu Echad, apa yang kalian lakukan? Sejak kapan Echad itu artinya Tritunggal? Jadi kalau Ibu bilang kita minta ayat mutlak, Bu, namanya kita ini manusia bukan hewannya Bu ya. Masa ketika kita membaca kitab suci ada ayat mutlaknya kita biaskan, tiba-tiba ada ayat bias kita mutlakkan. Echad itu tunggal Bu, tunggal. Apa arti tunggal? Tunggal itu satu-satunya Bu, tidak ada yang lain. Satu-satunya. Jadi masa Ibu nggak tahu arti satu-satunya? Maaf Bu, jujur Bu, nggak, Ibu betul-betul nggak tahu satu-satunya artinya apa? Apa enggak nih orang ini? Bentar. Kalau Ibu nggak tahu satu-satunya itu nggak tahu. Astagfirullah Bu. Jadi Ibu bertanya apa itu Echad? Apa itu arti tunggal? Terus Ibu tanya sama saya, apa itu arti satu-satunya? Jujur Bu, Ibu nggak ngerti arti satu-satunya, jujur Bu. Kalau saya ngerti, Ibu justru ngerti. Saya kira Ibu yang nggak tahu apa itu satu. Ini aneh. Yaudah, apa arti satu menurut Ibu? Ini arti satu itu apa? Ini orang paling aneh. Saya nggak ngerti. Saya terima fitnah Ibu, saya terima diskriminasi Ibu, saya terima framing Ibu bahwa saya nggak ngerti arti kata satu. Sekarang saya tanya Ibu, saya mau belajar sama Ibu. Apa arti satu-satunya? Silakan Bu. Kalau Bu Rifa baca Alkitab pun berkali-kali, tapi nggak minta menuntut. Ini aneh, orang aneh yang membawa kita. Enggak, saya nggak perlu Roh Kudus. Enggak. Mama. Saya nggak butuh Roh Kudus untuk memahami kata satu-satunya. Sekarang saya minta ke Ibu. Di situ masalahnya. Ibu punya Roh Kudus? Enggak, Ibu punya Roh Kudus? Iya. Oke, jelaskan kepada kami sebagai orang yang diilhami Roh Kudus apa arti satu-satunya. Silakan. Sekarang saya jelaskan ya.
baca Alkitab dengan berdoa dengan tuntunan Roh Kudus, dengan kerendahan hati, ibu akan ketemu Tuhan yang benar, Tuhan sejati. Ya Itu ibu tidak ampun. menjawab pertanyaan saya, malah menasihati Nggak saya bisa. supaya saya sama nggak seperti bisa ibu. berapa menit ini menerangkan Aduh. Tuhan yang maha besar, maha Bagaimana agung. saya nggak tanya Tuhan yang maha besar, saya tanya arti satu-satunya. Saya Iya. bertanya kepada ibu bukan tentang Tuhan, saya bertanya karena gini, ibu menghakimi saya, merendahkan saya tadi. Bu, saya ini sudah kuliah S1 Bu, lalu tiba-tiba Nggak ibu gitu, menjustifikasi nggak saya gitu. mengatakan, Nggak gitu. Untuk Rifa Tuhan kok nggak nggak ada ngerti rendah arti tinggi. ehad. Untuk Saya Tuhan ibu nggak ada Tuhan rendah memang. tinggi, Ibu. Bu, saya lagi nggak ngomong sama Tuhan, Bu, saya lagi ngomong sama ibu rotua, bukan Tuhan Iya. ibu kan? Ya. Saya yang menghakimi saya bukan ini. Tuhan ibu, yang menghakimi saya ibu. Apa kata ibu tadi? Uni Rifa ini nggak ngerti arti satu-satunya, kaget saya. Hah? Padahal yang bertanya itu ibu, yang menjawab saya. Nggak Saya bilang ngerti, gini, karena saya tahu Bu Rifa itu kan pembaca Bentar, Bu. kitab yang baik Bentar. juga. Kenapa Bentar, jadi nggak bentar. ngerti, Ibu. gitu? saya mengerti. Kok saya yang nggak ngerti? Aneh, Bu, playing kalau saya victim mengatakan aneh. mengerti, saya bisa Aduh, Bu, jangan kacau. dipotong dulu karena kita tuh lompat sana lompat sini dari tadi. Mulai dari bayi yang ibu tuduh berdosa, yang matinya masuk neraka. Sementara kita membahas satu-satunya nggak ada kaitannya dengan Tuhan. Tadi kan ibu Kacau. tanya sama saya, apa artinya ehad? Saya jawab, ehad itu artinya tunggal. Ibu tanya lagi, apa artinya tunggal? Satu-satunya. Lalu ibu tanya lagi, apa arti satu-satunya? Walaupun saya kaget ibu bertanya begitu, tetap saya jawab. Saya jawab begini, tidak ada yang lain selain dia. Jangan-jangan Lalu ibu dia bilang, yang nggak ngerti kau nih. nggak ngerti satu-satunya. Ya, jangan-jangan si ibu ini Sedih. yang nggak Nggak ngerti. bisa segitu Ijazah mudahnya, Bu. bentar, Aduh. bentar Bu. Berarti sulit memahami Tuhan ibu? Jujur. Enggak, bagi ibu enggak. Justru saya nggak dapat, kosong saya menyikapi ibu bilang Ya, Tuhan karena satu tunggal. ditutupi ibu, sama ibu dogma. kosong berarti bukan salah saya, kan ibu yang kosong bukan saya. Karena Katanya segitu- nggak dilingkupi bisa Roh Tuhan hanya Kudus, segitu. Yang dibimbing kosong Roh itu kan Kudus. ibu. Bentar Bu, maaf Bu, yang Maksudnya- kosong itu kan ibu bukan saya. Maaf nih Jadi Bu, gini saya nggak deh. kosong. Enggak, Bu, yang nggak, tadi mengatakan nggak, justru ibu. Ini yang playing menuduh, victim bisanya. bentar, ini akhlak Bikin Bu ya. malu Akhlak Kristen. itu adalah kalau kita dialektika, tolong jangan merendahkan orang lain. Nggak Ibu merendahkan merendahkan. saya, bentar. Bu, oke, saya katakan begini. Ibu itu udah belajar masak, tiba-tiba saya katakan, kau nggak pandai masak, itu merendahkan nggak kita? Itu merendahkan. Kenapa? Orang udah berusaha belajar memasak, lalu kau bilang orang nggak pandai masak, itu kau merendahkan usaha orang. Ya, Saya ini betul. kuliah Bu, saya bahasa Indonesia Enggak, saya Bu. justru- Bentar, izin. justru- Enggak, saya harus ngasih tahu akhlak Bu. Akhlak itu penting buat kita. Biar dialektika jangan ad hominem. Ibu tadi ad hominem ke saya. Kenapa? Ketika saya yang sudah lelah menjelaskan ke ibu apa arti satu-satunya, ibu bilang saya itu tidak betul. Lalu saya tanya sama ibu, ya udah deh, saya tetap mengalah deh karena saya Islam. Anggaplah saya nggak ngerti deh. Saya minta ajarkan kepada saya apa arti satu-satunya, bukan Tuhan yang saya tanya. Apa definisi etimologi dan terminologi dari kata satu-satunya? Setahu saya Bu, kata satu-satunya Bu, anak saya SD mengerti apa artinya Mbak. Tiada yang lain. Betul. Maka kalau ibu bilang saya nggak ngerti satu-satunya, saya sedih. Kan semua Ternyata yang bagi Bu ibu Rifa bilang itu hanya ucapan, hanya perkataan, nggak definisi. Loh, definisi itu artinya kan diucapkan dengan Bu, definisi Iya, itu bisa kita enggak, Ibu Rotua sampaikan ini dengan sekolah ucapan. nggak ya? Hanya ucapannya Kayaknya nggak satu-satunya sekolah gitu. ini Yang Yang kayaknya. ibu mau nggak apa? bisa. Yang oke, yang ibu mau apa? Ya definisi. Karena gini ya, saya satu, tapi Bu, belum tentu definisi saya itu satu. Bu, loh, ibu satu tapi belum tentu satu. Wah, ini Iya, namanya karena- keraguan. Ini namanya Iya, hipokrit, karena- Bu. Saya gini, sebenarnya saya satu, satu. tapi Enggak gini loh. Gini, saya satu, tapi Ya ada banyak Allah. unsur kan. Enggak. Ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada mata, ada Oke, itu oke, kan. oke, saya tanya. Iya. Ibu ada berapa? Jadi saya mau definisi Saya tanya, ibu satu ada itu. berapa? Yaudah, ibu tanya, ibu saya tanya. Ibu itu ada berapa di dunia ini? Ada berapa orang ibu rotua? Satu, Satu. Nah, apanya yang dua di ibu? Yang dua apanya? tangan, Ya tangan. Tangan adalah ibu. bagian dari saya. Kan bagian bukan ibu. Yang saya Makanya tanya itu saya- ibu. Makanya saya tanya, Tuhan itu definisinya satu itu apa? Ya satu-satunya dia sebagai Tuhan yang berkuasa dengan zatnya dan sifatnya. Satu-satunya Tuhan. Kalau kita Belum- bicara manusia, Auzubillah kita bicara, minzalik. Bu, dengar Bu, inilah kata saya. Ibu. Kristen ibu. itu krisis KBBI, teman-teman. Membedakan antara manusia dan tangan ibu ini sulit.
Manusia Iya, itu Bu, ya, sebentar. jadi gini Makanya sih. definisi itu etimologi, terminologi. Jangan dipotong dulu ketika orang masih menjelaskan, kecuali ibu mampu menjelaskan. Saya saking sayangnya sama ibu, akan diam 3 menit kalau ibu mampu menjelaskan. Tapi dari tadi ibu hanya mengeluh, saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya nggak betul. tahu. Tapi ketika saya coba menjelaskan, ibu coba potong terus saya. Ini trik Seolah saya mereka tidak diizinkan untuk untuk menjelaskan menutupi pengetahuan saya, ketidaktahuan Bu. itu. Itu bukan diskusi, Oke, itu jelaskan namanya deh, adalah jelaskan deh. oke. Oke, jelaskan Bedanya satu-satunya. manusia Jelaskan dengan satu-satunya. tangan, kalau satu-satunya untuk Satu-satunya manusia. aja, Bu. Oke, satu-satunya adalah tidak ada yang lain. Contoh, Rifa ini adalah satu-satunya di hati SD-nya nggak Papi lulus kayaknya Gembala. Bu Roto ya ini. Jadi tidak ada lagi wanita lain di dalam hatinya Papi Gembala, hanya saya. Tapi Tidak kan ada Bu yang Rifa lain lagi. wujud, gampang. Bu Rifa wujud, gampang. Saya memang wujud, terus apa masalahnya? Ya Tuhan itu yang kita nggak lihat itu Tuhan gimana itu- kita Tuhan itu mendefinisikan. tidak terlihat bukan berarti Bu, astagfirullahalazim, ya Allah. Bu, ibu inilah yang sebenarnya ingin mewujudkan Tuhan seperti yang ibu inginkan. Saya kan bilang dari tadi, kalau kita ingin tahu Tuhan, buka Amsal pasal 3 nomor 5. Percayalah kepada Tuhan, bukan pengertianmu. Kenapa ibu dari tadi menuntut pengertian sendiri untuk Tuhan? Kenapa ibu Karena ingin Alkitab mendefinisikan? menerangkan loh siapa Tuhan. Ya udah, siapa Tuhan dalam kitab ibu? Pencipta langit, semesta dan segala isinya. Siapa yang ada dan namanya? tak ada, yang Ditanya Tuhan apa, Saya jawabannya tahu. apa? Ini Bu, kita harus orang jujur Hindu loh di juga sini tahu ya. yang namanya Tuhan itu pencipta. harus jujur di sini Inilah ya. ibu nih. Yang saya Tapi tanya beda, dalam beda. pandangan. Beda Makanya saya tanya di dalam kitab ibu, siapakah nama Tuhan yang diperkenalkan oleh Bible? Silakan. Yesus Kristus. Oke, Yesus Kristus. Nah, coba tunjukkan kepada saya apa yang diciptakan Yesus dalam kitab Bible ibu. Ya semua langit setelah istrinya yang nampak yang tidak nampak. Berarti ibu memahami yang berfirman dalam kitab Kejadian itu adalah Yesus. Sebagai anak Allah. Memang sudah ada anak Allah waktu itu. Ya udahlah di perjanjian lama udah ada firman. Anak Allah itu firman namanya. Jadi dia berwujud. Yang jadi berfirman, oh berarti yang menciptakan itu firman, bukan yang berfirman. Yes, firman sama. Ya, jadi Allah itu anaknya firman. Itu susah ya, memang nggak bisa. Enggak usah. kita nyambung. Itu saya nggak mau mengerti di situ karena itu Tuh, makanan unlogic dan kita sepandai-pandainya sehari-hari saya, walaupun saya IQ-nya 500 tetap nggak akan bisa paham karena itu unlogic. Unlogic itu bertentangan dengan akal. Yang saya tanya, berarti ibu memahami yang menciptakan bumi itu firman, bukan yang berfirman. Berarti yang menciptakan Yesus bukan Bapa ya? Apa beda firman dan berfirman, Bu? Beda. Firman itu hasil dari berfirman. Berfirman itu melakukan perbuatan menghasilkan firman. Beda. Firman itu Jadi- adalah hasilnya, berfirman itu perbuatannya. Contoh, beda kata Ini emang dengan benar-benar berkata. Berkata itu perbuatannya, Kosong kata itu hasil dari berkata. Beda, Bu. Masa Ibu nggak tahu? Jadi perkataan ibu sama ibu beda. Beda lah. Masa Jadi sama? ketika Ahok waktu kemarin menista, kenapa Ahok yang ditangkap? Kenapa nggak perkataan yang ditangkap? Ya kan beda. Kalau beda, Ya kalau beda beda. lah. Kan beda, kenapa Bu. nggak ucapan yang ditangkap? Karena yang berkata adalah Ahok, bukan ucapannya yang makanya berkata. sama kan? Perkataan Kok kita sama? sama Jadi kita kosongnya sama minta loh. ampun. Justru ya. ibu itu Pengertiannya. analogi untuk agama Benar-benar. ibu. Kalau Allah dengan yang berfirman itu sama, harusnya Bu ya yang ditombak itu siapa? Allah, karena firman adalah Allah. Gimana sih? Iya, maksud Emang saya. Itu kosong, analogi buat agama. benar-benar kosong, Bentar, nggak ada itu isi. blunder ibu, Bentar. itu analogi saya. Gini ya, itu analogi saya. Dalam Kristen, perkataan dan yang berkata itu sama. Maka Ahok menista Islam. Yang harus ditangkap itu dalam Kristen adalah perkataan Ahok. Karena perkataan Ahok adalah Ahok. Nggak perlu Ahok yang ditangkap. Karena kita orang sehat dan normal, negara kita ini bukan orang botol. Mereka bisa membedakan perkataan Ahok dengan Ahok. Kan Maka ada dibilang. perkataan Ahok itu adalah menistakan agama. Yang menistakan agama itu adalah Ahok, karena yang berkata adalah Ahok, maka yang ditangkap adalah Ahok. Nah, sayangnya dalam pandangan hukum dan juga Islam, perkataan Ahok bukanlah Ahok. Bahaya kalau perkataan Ahok adalah Ahok, maka yang harus ditangkap adalah perkataannya karena dia adalah Ahok.
Karena Loh, perkataan gimana sih? Ahok bukanlah Ahok, makanya si Ahok yang ditangkap. Karena yang berkata itu adalah si Ahok, maka yang berdosa itu adalah si Ahok yang berkata. Yang bersalah si Ahok yang berkata, bukan perkataannya. Perkataannya salah karena dimulai sama si Ahok, bukan sama. Ini blunder loh Ibu. Bu, Blunder dia. kalau betul firman itu adalah Allah dan kalian itu ditebus sama Allah, ditebus sama Tuhan, yang ditombak itu firman atau yang berfirman? Firman hidup dia. Ya berarti firman yang tidak nampak, firman mati. Iya, firman nggak tidak nampak berwujud Aduh, jadi ya Yesus, ampun. firman Ini, yang ini, nampak. ini. Ya, Kacau ini, Jadi Bu, kacau saya ini. tanya Bu, Hidup bentar-bentar. Kacau ini, ya Kalau si ampun. firman ini berwujud dikatakan hidup, berarti yang berfirman yang nggak wujud berarti mati. Ya makanya kalau kita udah salah Bu ya. Sekarang gini, Justru kalau dia yang saya salah dari tadi ngomong loh. di sini. Ibu kan saya nggak, diangkat saya salut. kan. Nggak, saya benar-benar salut dengan kok. Ibu betul-betul Kristen sejati. Saya akui itu, ya. Ya, emang Kekristenan Kristen Ibu harus ini kayak gitu. benar-benar nampak dari setiap ucapan Ibu. Saya sangat salut. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran surah Al-Baqarah ayat ke-6. Jadi menurut Ibu, kalau pada mulanya firman adalah Allah, maka yang ditombak adalah firman. Bisakah kita katakan Allah Ibu yang ditombak? Iya, Tuhan, Yesus ya. Oh, berarti yang Gini, mati adalah Bapa di surga. Sebentar, Kenapa sebentar. ya? Aneh. Banyak orang tanya, Kacau. kenapa Yesus jadi korban? Ingat, Bu, saya nggak nanya itu. Bu, jadi apa dong? jangan Apa dong? menjelaskan. Ibuku sayang, coba kalau diskusi itu kita nyambung. Jangan jelaskan sesuatu yang tidak saya tanyakan, jawab atau jelaskan apa yang saya minta. Iya, Kan iya, saya tanya, iya. pada mulanya firman bersama Allah. Kalau firmannya mati, yang mati itu Allahnya atau bukan? Iya, ketuhanannya, iya. Ketuhanannya mati. Iya. Nauzubillah. Karena Tuhan yang kekal loh, Tuhannya yang- kekal, dia kekal. Kekal. Tuhannya yang Loh, mati kali. Katanya Tuhannya tadi mati, sekarang Ya, kekal. Tuhan kan Ibu tahu kekal. beda kekal Tuhan dan kan mati. kekal. Iya, Tuhan Kalau kekal itu kan nggak bisa mati. Ibu Kristennya firmannya sejati hidup. banget ya. Firmannya hidup. Kosong. Bu, Kacau. kekal itu apa Kan sih ibu, Bu? kan ibu mau bilang kalau Tuhannya mati siapa dong di surga gitu kan? Pasti Saya kan, nggak nanya selalu. itu. Kapan saya Selalu nanya gitu itu? sambungannya. Yang saya tanya Kalau itu. Tuhan mati siapa Enggak, yang ibu di jangan. surga gitu kan? Emang Nggak tega Papi sebenarnya memang aku saya, ngomong gitu tapi tadi Papi ini kok harus aku dihadirkan ya. salah paham. Kalian harus tahu. Yang pertanyaannya saya gitu. tanya itu Mereka seperti bukan ini itu Bu, pemikirannya. kan Ibu Bu Ya Rotwa ini Allah. sekolah di SMA mana dulu Bu? Saya mau telepon guru bahasa Indonesia aja. Biar clear kita. Enggak, memang gini ya, gini. Bu. Bagaimana Bu dengar hitam dan Bu. putih bersatu? Tadi Hitam Ibu dan bentar. Putih bersatu memang Nggak bisa susah, Bu, gampang. hitam putih nggak kalau disatukan jadi abu-abu Bu ya. Dan Iya, saya nggak mau makanya nggak abu-abu Bu bisa. ya. Saya ini betul. ya jangan kita satukan. Saya nggak mau Iya. disatukan sama Ibu. Jujur, lillahi taala. Ibu Saya sendiri juga, aja kayak saya gitu nggak juga apa-apa ya, ngaku. saya ikhlas. Saya juga. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi Bu ya, Nggak malu ketika tapi Ibu dia. sendiri mengatakan ketuhanan Yesus mati, tiba-tiba Ibu bilang Yesus itu Tuhan yang kekal. Coba Ibu jelaskan ke kami apa definisi kekal. Yang awal, dia yang awal dan yang akhir. Maksudnya bisa mati. Aduh ampun. Bisa kalau dia mau, karena yang kematian pun dia yang Oh. buat. Kekal itu nggak pernah Jadi tersentuh kekal itu- kematian. Teman-teman, Nggak pernah arti tersentuh kekal tiada. menurut Bu Nggak Rotua pernah adalah berakhir. pernah mati. Nggak pernah Bisa, lenyap. Itu bisa. Yesus yang kekal. bikin kematian. Apa masalahnya buat dia mati? Ya udahlah, saya udah nggak sanggup kalau gini Papi ya. Kalau Aduh, udah bahasa Indonesia kacau. dan KBBI yang dirusak, saya udah nggak Enggak bisa. dirusak, itu Kacau. kenyataan. Saya masih Bu. ingat. Itu kebenaran, itu Ini kebenaran. kayaknya Kristen ini harus Oke, bikin iya, itu terjemahan kebenaran menurut sendiri Ibu ya. Karena di KBBI Ibu kekal itu artinya nggak pernah Iya. mati Bu. Tapi menarik ini. Bu Rotua, di mana Ibu mendapatkan info ataupun literasi bahwa kekal itu pernah mati gitu loh. Ini menarik ini. Karena menurut bagi kami saya, kekal itu dia nggak tidak apa-apa. pernah mati. Gitu loh. Iya, Di mana? jadi gini, Pak. Bagi Gini, Ibu Pak, atau ya. bagi Bible atau bagi kitab suci? Babel. Bagi Ibu. Aduh, ya Allah. Bapak tahu nggak? Kalau Tuhan itu disebut Tuhan semesta alam, dia masuk ke dalam segala dimensi, termasuk dimensi lain itu kematian. lain itu. Kemana-mana Sama ini dulu ya penjelasannya kita dia coba dulu ya. kayaknya Ini memang kita nggak belajar sekolah bahasa Indonesia yang baik kayaknya Bu ya. ya. Jangan Iya, sampai iya. kita masuk neraka gara-gara tidak ngerti bahasa Indonesia. Silakan Indonesia, Bu, ya. Pak. Ini menarik ini, silakan. Ini buat netizen ya, bukan buat Ibu karena Ibu punya kamu sendiri. Saya hanya kepada netizen. Kamus bahasa roh. Netizen yang terkasih, yang tersayang, ingat Sumpah Pemuda. Kami, pemuda-pemudi Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Kalau kita dalam konteks memahami diksi dalam bahasa Indonesia, teman-teman, jangan hina KBBI ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia ini adalah kamus
rujukan kita sebagai rakyat Indonesia. Teman-teman, ini artinya kekal. Arti Ya, kekal harus gitu artinya gitu. apa? Tetap, tidak berubah, ya. Kenapa Itu. nggak pernah mau sama orang berbeda ya? Sabar dulu. Coba Ini pikir dulu deh. Sabar, Bu. Nggak, sabar, Bu. saya berbeda sama Ibu. Ya, Emang kita ya, beda. menghadapi kita mereka beda. mereka ini kita harus sabar Saya ya. lagi ngajarin Sebagai anak-anak di bawah muslim KBBI yang Bahasa Indonesia. beradab, Teman-teman, berakhlak harus bahasa sabar Indonesia ini menghadapi orang kayak gini. kekal artinya tetap, tidak berubah, bergeser selama-lamanya. Ini salah satunya. Abadi. Tidak pernah Abadi ini tersentuh artinya nggak bisa kematian. meninggoy, teman-teman ya. Ya, kematian adalah sekadar penutup babak kefanaan bagi suatu babak baru hidup. Tidak bunga karang nih ya. Itu ya, jadi artinya abadi, teman-teman. Abadi. Ya, Nauzubillah, summa itu nauzubillah. arti kekal adola, gitu ya. Jadi gitu teman-teman ya. Hmm. Jadi teman-teman, tidak masalah kita berbeda dengan ibu, saudari kita. Kita hargai beliau karena menurut beliau kekal itu pernah mati ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok Bu, kita ikhlas Bu. Nggak apa-apa Bu. Tapi itu buat ibu aja ya. Maaf ya saya menolak itu ya. Nggak, makanya Bagi baca saya Alkitab sepakat baik dengan dan benar KBBI. tuh. Loh, Baca Tapi Alkitab mungkin dengan baik. Oh iya, saya Bapak salah, orang saya tua salah. ini dengan baik dan pernah benar katanya. Dia punya yang nggak literasi ngerti, yang atau nggak apa, paham, tapi sok kekal itu pinter. pernah mati gitu loh. Jadi kita menarik ya, bisa Bukan bisa Pak, dua arah banyak gitu. banyak juga orang nggak Oh, mengerti bukan. apa itu mati versi Yesus juga banyak Oh, nggak ada ngerti versinya, mungkin. ada Jadi saya- versinya. Tadi Coba saya bilang. dijelaskan. Nah sekarang gini ya, Menarik ini, menarik Tuhan ini. itu satu, ehad Hmm. menurut orang Yahudi itu kita pun nggak, jujur aja pasti nggak semua bisa jabarkan kecuali Yahudi sendiri. Tapi kalau kita ke Alkitab, ehad itu kan Tuhan semesta, ada di Alkitab. cuma Ehad saya itu nggak tahu 3 ayatnya. kalau di Kristen Tuhan berarti ya. semesta alam itulah namaku. Artinya apa? Tuhan ada di semesta, semesta ada di Tuhan, itu menyatu. Contoh, ketika di kejadian Tuhan berfirman jadilah terang, maka terang itu Suka-suka jadi. Di perjanjian baru Yesus mengatakan akulah terang dunia. Berarti Tuhan itu part of terang, gitu kan. Oh, Tuhan itu Bahkan terang. kalau saya Bersinar, sendiri memikirkan Tuhan itu lagi, bersinar. ketika Tuhan mengatakan akulah pokok anggur, Tuhan masuk ke dalam dimensi pokok pohon anggur, Tuhan pohon Akulah anggur. singa dari Yehuda, dia masuk Oh, dimensi Tuhan singa. ke hewan mungkin karena dia semesta, nah, Tuhan termasuk juga hewan. di kematian. Tuhan Dia hewan. masuk ke dimensi. Berarti dia mengalahkan Tuhan Ibu semua. masuk ke dimensi sabar. Berarti Tuhan Ibu masuk ke dimensi kebinatangan. Waktu dia mengatakan akulah singa Yehuda, Oh, masuk ke binatang. karena gini, Tuhannya. karena tidak ada orang selain Ini- Adam sama ini Adam menarik. Keren, ini keren. Iya, silakan. sama binatang. Ah, Hanya ah, ah. Tuhan Tuhan dan jadi Adam yang binatang. waktu sebelum berdosa ya, Adam sebelum berdosa bisa bicara dengan hewan, kecuali Tuhan. Gitu. Wow. Jadi memang luas Pak ya, Alkitab itu luas. Mungkin itu tadi parah kita ini. bilang kan. Jadi gini, kalau kita baca di Perjanjian Lama di kitab Daniel, Tuhan mempercayakan kitab kepada Daniel, dan kamu Daniel selidikilah kitab ini, orang yang bijaksana memahaminya. Gitu. Daniel adalah orang Yahudi pintar yang paling pintar di zaman itu. Jadi Tuhan di iya. Perjanjian Lama mempercayakan kitabnya kepada Tuhan orang yang amat perjanjian sangat lama pintar. beda Kenapa dengan Tuhan Tuhan bilang perjanjian baru ya. memahami? Kenapa Tuhan minta dipahami? Makanya saya bilang Alkitab kita itu luas, gitu. Oh, Perlu luas. lagi, baca lagi lah dengan nggak usah pun pindah. Soalan bagus Agama ini. hanya pernah baca Alkitab. Sebelum kita melebar, maksudnya kita kembali ke ketuhanan aja dulu nih ya. Izin sedikit Uni ya. Saya coba bawa dalil di Matius 4 nomor 9 di sini kan, ayat 9 kan. Di sini dan kita Torah ya dari 8 ya. Matius 4, dan iblis membawanya pulang ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperhatikan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya. Jadi iblis berkata kepada Yesus ini kan, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Ini apa maksudnya ini? Ini kok iblis minta disembah apa gimana ini Bu? Iya, jadi kalau menurut itu sebenarnya
Yang dituju iblis itu kita manusia, Pak, manusia. Jadi iblis mau kasih semua harta dunia Tafsirnya kok kepada Tuhan, tapi manusia bebas dia ya. yang kuasai. Bebas tafsirnya. Iblis yang kuasai. Suka-suka. Bukannya dunia ini punya Tuhan? Iya dia cipta, tapi kan dunia. Jadi gini, dalam Kristen kan dunia sama bumi beda kan, Pak? Oh, Dunia sama bumi beda. Ini menarik ini. Silakan Bu, silakan. Ya, jadi Coba. dunia itu lebih Makin identik ngaco. kepada penghuninya yang beragam ini. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pintar, ada yang itu gini. dunia. Itu bicara dunia dan kekuasaan yang tidak terlihat. Penguasa-penguasa di udara, pemerintah-pemerintah di udara. Punya Roh Itulah Kudus dia. dunia. Dibimbing sama Jadi Roh kalau Kudus bumi dia yang ngomong. benda-benda yang diciptakan Tuhan, gunung, cakrawala, gitu kan, dan isinya kita, dulu. gitu. Tapi kalau Sabar Bu. dunia, Bumi ini apakah bagian dari dunia atau bukan? kalau ya itu ya, sebenarnya kayaknya identik sih ya, identik. Tapi dunia dia lebih gimana ya? Lebih dari ada kehidupan di sana. Gitu. Iya, yang saya Kalau tanya, bumi kita- apakah bumi ini bagian daripada dunia? Nah kan ketika Tuhan menciptakan, dia menciptakan bumi, bukan dia bilang dunia. Oh. Yang saya Mas, tanya bukan adalah ngerti sih yang- apakah bumi Menciptakan ini bumi bagian dulu, daripada dunia? menciptakan Silakan. dunia dulu, Bumi terus ini menciptakan bagian dari bumi. dunia. Iya. Mana ya? Dunia bagian dari bumi, bumi Keren bagian dari. ya Saya pemahamannya. kira Kalau dibimbing Roh Kudus inilah apa kayak namanya, gini. dia mix lah ya Pak ya. Oh, mix. Ya, ini menarik ya. Lanjut. Ya, Tolong jadi Ibu memaparkan tentang apa definisi bumi, apa definisi dunia, biar kita ada edukasi di sini. Ya Uni ya, Ya, ini menarik ini kalau pembahasan kita- ini ya. ya. Silakan. kalau kita bumi, kita lihat aja kejadian penciptaan Pak, sampai hari ke-6 ke-7 gitu, itulah bumi. Penciptaan. Nah, sampai ada hari kata ke-7. dunia ketika kita jatuh dalam dosa. Oh, dunia Karena itu begitu dosa. besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakannya anaknya. Setiap orang percaya kepadanya tidak Balik lo binasa. ngomong nanya. Karena begitu Boleh besar kasih Allah. Kasih Allah akan dunia ini. Oh, berarti dunia bukan bumi dong. Ya, bumi bumi dan isinya lah. Tadi kan bumi belum sempurna kalau nggak ada manusia. Oh, iya. Ini menarik ini. Silakan dilanjut Uni. Saya beli dulu. Saya beli Thermorex dulu. Aduh, saya nggak Ya, tega gitulah guys. Bu Uni. Kita Nggak tega diskusi ya. Jadi ya Nggak tega. kalau ya gitu sih. Nggak, Jadi kita nggak kita Ada teman-teman ya, saya nggak tega menyaksikannya karena apa? Karena pemahaman si ibu ini sangat sulit, teman-teman. Sulit banget ini parah ini. Ini kayaknya dia diskusinya atau menjelaskannya dibimbing sama Roh Kudus kayaknya ya. Jadi dia seperti itu bernarasinya ya. Kata dia ya, kalian tidak ngerti ehad itu apa gitu ya. Setelah dijelaskan sama kita, malah dia yang gak ngerti ehad itu apa, malah balik bertanya ehad itu apa. Dijawab sama Uniripa satu-satunya itu apa, kok dibimbing Roh Kudus tapi nggak paham gitu, malah bertanya terus. Jangan-jangan emang ibu ini nggak paham, nggak ngerti, tapi sok-sokan paham, sok ngerti gitu ya. Kayak tadi narasinya bumi dan dunia beda gitu ya. Menciptakan sampai ke-7, menciptakan dunia dulu, terus menciptakan bumi. Ini gimana ini pemahamannya? Mungkin gara-gara dibimbing sama Roh Kudus ya, jadi pemahaman ibu ini melampaui batas gitu ya, melampaui batas. Aduh, arti kekal aja tadi ibunya, maaf ya Bu ya, maaf. Mungkin ibu sekolahnya nggak dapat ijazah kayaknya ya, dari SD gitu ya. Mungkin sekolah mah sekolah ibu ya, saya nggak merendahkan ibu ya, Bu Rotu ya, Napi Tupulu. Mungkin ibu itu sekolah cuma nggak sampai dapat ijazah kayaknya ya. Jadi pemahaman ibu aja seperti itu, atau ibu punya Kristen ini punya kamus sendiri ya, selain KBBI ya, kamus KBBR berarti ya, Kamus Besar Bahasa Roh gitu. Itu kayaknya ya, ini hanya ini saya aja ya Bu ya, ini jangan marah ya Bu ya. Soalnya dari tadi pemahaman ibu tentang ini kayaknya
Oke, teman-teman, itu yang hanya bisa saya hadirkannya karena tahu sendiri ya diskusinya kayak gitu. Jadi malah saya takut banyak yang mualaf ini kalau kayak gini semuanya ya. Emang wajar ya, pantas banyak yang mualaf juga, ternyata mereka itu pemahamannya tadi dengar sendiri ya. Oke, syukran jazakallahu khairan kasiran. Jangan lupa bantu di like, comment, subscribe, dan di share ya, biar channel pengamat debat apologet ini semakin berkembang ke depannya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.